Halo Sobat Diskus, dimanapun kalian berada, jumpa lagi di channel Emerald Diskus. Di video kali ini saya akan membahas mengenai parameter air lagi nih, karena ada pertanyaan ya yang saya baca di kolom komentar mengenai parameter air untuk ikan diskus, terutama TDS ya. TDS itu yang ideal untuk indukan dan untuk pembesaran, karena masih belum ada yang paham ya mengenai hal itu. Jadi ada beberapa orang ya menanyakan ke saya masalah TDS ya. Mereka menanyakan mengenai TDS untuk ikan diskus yang ini ya, yang besaran ya, itu di angka, misalnya di angka 10, 50, intinya di bawah 100 lah ya. Itu aman apa enggak? Terus saya menjawab, saya bilang kalau untuk pembesaran itu lebih baik jangan di bawah 100 lah, bukannya indukan harus di bawah 100. Ini kenapa ada perbedaan ya TDS antara indukan, ini indukan ya, indukan dan yang pembesaran. Jadi begini, kenapa indukan TDS-nya di bawah 100 sedangkan kalau pembesaran diusahakan di atas 100? Karena kebutuhannya beda ya. Kalau untuk indukan, TDS itu harus kecil dikarenakan semakin kecil TDS ya, TDS air, jadi TDS itu zat terlarut dalam air, dan ada mesinnya ya, mesin untuk mengetahui jumlah TDS dalam air. Jadi buat kalian pemula mungkin bingung ya, apa itu TDS, apa itu pH gitu kan ya. Nah, jadi kalau TDS itu adalah jumlah zat terlarut dalam air. Ini macam-macam ya, jadi dalam air ini ada bermacam-macam zat. Nah, yang dihindari dari indukan ini adalah kalsium yang tinggi dari air tersebut. Biasanya kalsium itu ada pada air di TDS tinggi, misalnya di angka 150, di angka 200 dan di atasnya ya. Itu memiliki jumlah kalsium yang tinggi. Kenapa harus dihindari? Untuk indukannya sih aman ya, tapi yang kita pikirkan adalah masalah telurnya. Jadi telur ikan diskus bila berada dalam TDS yang tinggi mengakibatkan cangkang telur itu mengeras karena pengaruh dari kalsium yang tinggi dalam air. Makanya kadang-kadang kalian pemula kalau beli ikan diskus, kalian belum cek ya pH dan TDS-nya, langsung aja taruh indukan, tiba-tiba nelur, busuk, nelur lagi, busuk, nelur lagi. Begitu terus mutar-mutar, kalian bisa mengecek TDS-nya. Jangan-jangan tinggi TDS-nya. Nah, kalau tinggi berarti ada masalah di air yang harus kalian kurangi. Cara mengurangi TDS ada bermacam-macam, dan itu pernah saya bahas di video-video sebelumnya ya. Kalian bisa cek di channel ini bagaimana cara menurunkan TDS. Nah, itu sangat dibutuhkan oleh telur dari ikan diskus agar kalsiumnya itu tidak banyak ya. Zat kalsium dalam air itu tidak banyak, yang membuat telurnya jadi sukses untuk menetas. Jadi cangkangnya tidak mengeras ya, dikarenakan TDS pada airnya itu kurang atau sedikit. Nah, makanya diskus itu main parameter, main pH, main TDS. Nanti masalah pH akan saya bahas lagi di video selanjutnya ya. Sebenarnya saya pernah membahas masalah pH, tapi mungkin buat kalian yang masih belum paham ya, atau subscriber baru ya, mungkin kalian males ya nonton video-video saya sebelumnya. Nanti akan saya jelaskan lagi masalah pH. Kita ngomong TDS dulu nih, gitu ya, karena TDS ini yang paling signifikan. Kalau pH itu global, pH itu wajib untuk indukan maupun untuk pemeliharaan. Tapi kalau TDS itu dibedakan lagi ya, antara indukan dan pemeliharaan itu beda. Nah, sementara untuk pemeliharaan atau pembesaran seperti ikan ini ya,
Dia malah sebaliknya, dia membutuhkan TDS yang tinggi. Kenapa begitu? Karena TDS tinggi itu biasanya memiliki mineral yang sangat banyak. Jadi ikan ini butuh mineral, sama kita manusia ya. Manusia butuh mineral, kita butuh mineral supaya kita kuat, tidak dehidrasi dan lain sebagainya. Terus kalau kalsium bagaimana? Ya nggak apa-apa. Kalau dia banyak nyerap kalsium bagus juga kan, ikan diskus nyerap kalsium ya. Makin kuat ikannya, makin lincah, tulangnya makin kuat gitu kan ya. Jadi nggak masalah kalau misalnya dia TDS-nya berlebihan. Tetapi ingat, jangan over juga. Jangan gara-gara harus banyak TDS. Jangan hanya gara-gara butuh TDS tinggi kalian langsung jemplungkan ke TDS tinggi yang sangat-sangat tinggi seperti 300, 400, 500. Itu juga bahaya, meskipun tidak membuat ikannya mati, tetapi akan berpengaruh ke warna, ke fisiknya ya. Nanti tidak akan menarik. Biasanya akan jadi pucat atau berpasir, atau mungkin juga perkembangannya juga kurang baik gitu ya, meskipun nggak mati. Oleh karena itu kita membutuhkan TDS yang sesuai dengan parameter ikan diskus. Berapakah TDS-nya itu? TDS ideal untuk pembesaran atau untuk ini ya, pemeliharaan itu di bawah 200. Ingat ya, di bawah 200. Kalau di atas 200 ya boleh dikit lah ya, tapi jangan sampai 300 ya, itu berbahaya sekali ya. Nah, jadi seperti itu pembahasan saya mengenai TDS ya. Jadi di sini saya harap teman-teman mengerti kenapa ikan diskus itu butuh TDS tinggi dan butuh TDS rendah. Jadi lewat penjelasan ini saya harap kalian mengerti mengenai TDS ya. Jadi harus dibedakan antara TDS indukan dan TDS pemeliharaan atau pembesaran. Jadi itu aja itunya ya, alasannya ya kenapa TDS harus tinggi maupun rendah gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau TDS-nya tinggi, zatnya juga bukan zat-zat yang baik buat ikan, itu perlu waspada kalian ya. Karena saya dulu pernah memelihara ikan ini di Surabaya. Jadi parameter air pH-nya udah oke, TDS-nya tapi tinggi. Ya harusnya untuk pemeliharaan aman ya. Tapi ya ternyata ikannya sakit juga. Nah itu berarti zatnya ada sesuatu dalam air itu yang berbahaya. Jadi bukan zat baik ya dalam air itu. Nah itu perlu diobservasi. Kira-kira ini kenapa ikannya bisa seperti ini? Apa mungkin zat kaporitnya tinggi kan? Atau mungkin zat-zat yang lain yang berbahaya buat ikan? Nah itu juga wajib diwaspadain gitu ya. Jadi tetap diobservasi, meskipun TDS tidak mempengaruhi ikan ya mati, tapi kadang-kadang ya itu TDS tinggi juga isinya berbahaya ya, ada zat berbahaya yang membuat ikan bisa sakit atau terganggu ya kesehatannya. Nah untuk amannya ya udah seperti yang saya bilang, pakailah TDS yang di bawah 200 untuk ikan. Sementara untuk indukan pakailah yang di bawah 100 untuk mencegah kalsium yang berlebihan dalam air agar diskus telurnya bisa menetas dengan baik ya. Nah jadi seperti itu aja tentang pH dan TDS. Dan saya berharap kalian kalau membelikan diskus ya itu ke breeder yang bertanggung jawab ya, yang mengerti ikan diskus, mengerti tentang parameter air, sehingga kalau kalian bertanya soal parameter air itu dia bisa menjelaskan ya, maupun kalau sakit bisa menjelaskan juga mengenai obatnya apa, penyembuhan seperti apa. Nah itu saya harap kalian bisa membeli ke breeder-breeder yang bertanggung jawab. Jangan beli ikan diskus yang di pinggir jalan, yang titipan, atau mungkin yang di kios-kios ikan tapi nggak ngerti ya orangnya soal ikan itu, cuma ngerti jual aja tapi nggak ngerti pemeliharaannya. Itu yang waspada. Dan saya ngomong gini bukan berarti harus beli sama saya ya, enggak. Saya pun juga masih beli ikan diskus juga, saya masih, meskipun saya breeder saya juga beli ikan diskus. Kadang-kadang kalau stok habis di farm saya ya saya harus cari ikan diskus lagi kan, cari ikan diskus punya teman yang saya bisa beli untuk isi stok di farm saya
Jadi kita sama-sama, meskipun saya breeder, saya juga butuh ikan diskus ya. Karena nggak selamanya ikan diskus yang saya punya itu stoknya ada. Kadang-kadang ada yang minta pigeon, saya nggak punya pigeon, ya udah saya ambil punya teman gitu kan. Ada yang minta red melon, saya tidak ada stoknya, ya udah saya ambil punya teman. Jadi saya pun masih membeli ikan diskus ya. Dan saya belinya nggak pernah tuh beli di pinggiran, saya akan membeli di breeder yang bertanggung jawab. Jadi kalau ada masalah itu saya juga bisa konsultasi dengan dia. Gitu. Jadi saya harap kalian cerdaslah dalam memelihara ikan diskus ya. Nah, jadi seperti itu aja masalah parameter air. Jadi sekali lagi kesimpulannya, ingat, yang pertama untuk indukan saya harap kalian menggunakan parameter air yang TDS-nya di bawah 100 untuk menghindari zat kalsium dalam air yang berlebihan sehingga telurnya aman dan bisa menetas dengan keadaan baik. Dan untuk pemeliharaan saya harap jangan yang di bawah 100, karena yang di bawah 100 itu zatnya dikit ya. Zat dalam airnya itu terlalu dikit, takutnya nanti kalsiumnya nggak ada juga nanti yang namanya mineralnya ya yang dibutuhkan oleh ikan ini. Jadi dia kalau bisa TDS-nya di atas 100, maksimal di 200. Kalaupun di atas 200 harus diobservasi lagi. Ingat seperti yang tadi saya bilang, kadang-kadang yang terlalu tinggi itu ada sesuatu yang membuat dia bisa sakit atau bisa kurang baik pertumbuhannya ya, dan masalah warna juga kurang cerah lah ya. Jadi perlu diobservasi bila kalian menggunakan TDS tinggi untuk ikan diskus kalian. Jadi seperti itu pembahasan saya mengenai TDS. Bila ada pertanyaan kalian bisa taruh di kolom komentar. Kita akan berjumpa di video diskus lainnya. Saya pamit dan salam diskus, dadah.